Halo Sobat Mendadak Daring, hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 anggota yaitu Andika Fajar Hidayatullah, Erlina Riantiasis, dan Syifa Maulidina. Halo Sobat Mendadak Daring, materi pada kesempatan kali ini akan diawali dengan pendahuluan dan asal-usul terlebih dahulu. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu yang sangat penting. Distribusi ini pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Prancis, Abraham de Moivre pada tahun 1733. Grafiknya yang disebut kurva normal adalah kurva berbentuk lonceng. Pengukuran fisik seringkali lebih dari cukup dijelaskan dengan distribusi normal. Selain itu, kesalahan dalam pengukuran ilmiah sangat baik diperkirakan oleh distribusi normal. Persamaan matematika untuk distribusi probabilitas variabel normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata dan simbangan bakunya. Contoh aplikasi distribusi normal terdapat pada variabel random kontinu, seperti badan, serum kolesterol, suhu tubuh yang sehat, dan sebagainya. Ciri khas distribusi normal. Ciri yang pertama yaitu disusun dari variabel random kontinu. Yang kedua, kurva memiliki satu puncak, yaitu dicapai pada saat titik Y tertinggi. Yang ketiga, bentuk distribusi simetris yang ditentukan oleh standar deviasi. Yang keempat, bentuknya seperti lonceng atau bell shape. Yang kelima, memiliki titik belok, mu atau rata-rata, plus minus, tau atau standar deviasi. Yang keenam, luas di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1. Yang ketujuh, memiliki nilai yang sama antara median, mean, dan modus. Selanjutnya, model matematik distribusi normal. Berikut adalah rumus eksponensial untuk distribusi normal. Rumusnya seperti ini. Kemudian, beserta keterangannya, di mana pi adalah nilai konstan yaitu 3,416. Bilangan Euler atau E, nilai konstan yaitu 2,7183. Kemudian mu yang merupakan parameter rata-rata distribusi, tau yang merupakan parameter simpangan baku distribusi, dan x yang merupakan nilai dari variabel acak. Berikut ini adalah kurva fungsi peluang variabel acak berdistribusi normal, di mana parameter rata-rata dan standar deviasi memegang peranan penting terhadap bentuk kurva. Nah, selanjutnya, gambar yang kedua ini mengilustrasikan kurva fungsi peluang jika dua data memiliki rata-rata yang sama, namun memiliki standar deviasi yang berbeda. Grafik pertama dan kedua memiliki rata-rata yang sama, namun standar deviasi grafik pertama lebih kecil dari standar deviasi grafik kedua. Berikutnya, pada gambar ketiga, mengilustrasikan kurva fungsi peluang distribusi normal dengan ukuran standar deviasi yang sama, namun dengan nilai rata-rata yang berbeda. Grafik pertama dan kedua memiliki standar deviasi yang sama, namun rata-rata grafik pertama lebih kecil dari rata-rata grafik kedua. Rata-rata dan standar deviasi memegang peranan penting terhadap bentuk kurva, yang dapat dilihat dari beberapa ilustrasi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu distribusi probabilitas normal standar. Jadi, apa itu distribusi normal standar? Distribusi normal standar adalah distribusi normal yang digunakan untuk menggambarkan distribusi dengan variabel acak dan kontinu. Distribusi ini juga dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk distribusi yang memiliki probabilitas kontinu dengan bentuk lonceng yang simetris. Lalu, kenapa sih distribusi normal standar itu penting? Yang pertama, karena pengukuran yang dihasilkan dalam proses adalah data yang acak atau random.
Yang kedua, distribusi dapat digunakan sebagai perbandingan dengan distribusi yang lainnya. Dan yang ketiga, distribusi statistik yang memiliki rata sampel dan proporsi sampel sering mengikuti distribusi normal. Untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, nilai yang akan dicari harus terlebih dahulu ditransformasikan ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z. Transformasi Z adalah standar deviasi relatif dengan rumus Z sama dengan X min X bar per S, di mana X adalah data yang dicari, X bar adalah rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Berikut ini adalah tabel distribusi Z yang dapat digunakan dalam pengoperasian transformasi Z. Selanjutnya yaitu pendekatan probabilitas ke distribusi normal. Pendekatan probabilitas ke distribusi normal adalah pendekatan probabilitas yang digunakan saat data berjumlah banyak dengan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Untuk rumus pendekatan probabilitas ke distribusi normal dapat digunakan operasi penghitungan X bar sama dengan N dikali P dan S sama dengan akar dari N dikali P dikali 1 min P, atau kalian juga bisa menggunakan akar N kali P kali Q, dengan N adalah total data, P adalah probabilitas, dan Q adalah 1 dikurang probabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal distribusi normal. Dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40 sampai 60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 215 mg/sen dan simpangan bakunya 45 mg/sen. Hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya A. lebih dari 250 mg/sen, B. kurang dari 200 mg/sen, C. antara 200 sampai 275 mg/sen. Penyelesaian soal A. Di sini kita menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, X-nya itu 250, mu-nya 215, dan sigmanya 45. Kita masukkan sama dengan 250 min 215 per 45, sama dengan 0,76. Nah, pada tabel 0,7, dilihat pada kolom 0,06, didapat nilai 0,2764. Ini adalah luas area antara 215 sampai dengan 250. Nah, yang ditanyakannya itu adalah peluang X lebih besar 250 mg/sen. Jadi untuk mendapatkan area lebih dari 250 mg/sen adalah 0,5 dikurangi 0,2764. Hasilnya adalah 0,2236. Mungkin teman-teman bingung nilai 0,2764 didapat dari mana? Nah, jadi nilai tersebut itu didapat dari tabel distribusi Z. Nah, Z-nya itu tadi sudah diketahui 0,76. Maka pada kolom paling kiri kita cari angka 0,7. Dan bergerak ke arah kanan kita cari angka 0,06 pada baris paling atas, sehingga kolom dan baris bertemu pada 0,2764. Selanjutnya penyelesaian soal B, yang ditanyakannya adalah peluang X kurang dari 200 mg/sen. Masih menggunakan rumus tadi, Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, X-nya itu 200, mu-nya 215, dan sigmanya 45. Jadi 200 min 215 per 45 sama dengan 0,33. Pada tabel distribusi Z sama dengan 0,1297. Jadi, beta dalam kurung X lebih kecil 200 mg/sen sama dengan 0,5 dikurangi 0,1297. Hasilnya 0,3707.
Selanjutnya adalah penyelesaian soal C. Pada soal C ini ditanyakan peluang X lebih besar 200 mg/sen, X lebih kecil 275 mg/sen. Nah, pada soal B sudah kita dapat area antara 215 mg sampai dengan 200 mg, yaitu 0,1297. Nah, jadi kita cari Z2-nya. Kita langsung masukkan saja ke rumus. Z2 sama dengan 275 dikurangi 215 per 45 sama dengan 1,33. Nah, pada tabel itu didapat nilai 0,4082. Selanjutnya, karena kedua area sudah kita temukan, jadi tinggal kita tambahkan, yaitu 0,1297 ditambah 0,4082. Hasilnya adalah 0,5379. Jadi peluang X lebih besar 200 mg/sen, X lebih kecil 275 mg/sen adalah 0,5379. Selanjutnya adalah contoh soal pendekatan distribusi binominal ke distribusi normal. Probabilitas seorang ibu hamil yang menderita anemia di Indonesia adalah 0,4. Pada suatu hari, di Puskesmas PKR dikunjungi 30 ibu hamil. Hitunglah probabilitas dari ibu hamil tersebut yang menderita anemia. A. Kurang dari 10 orang, B. Lebih dari 15 orang. Rumus yang kita gunakan pada soal ini yaitu X bar sama dengan N kali P, dan S sama dengan akar N kali P dalam kurung 1 min P sama dengan akar N kali P kali Q. Dari contoh permasalahan di atas dapat kita ketahui N sama dengan 30, P sama dengan 0,4, Q sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6, Mean sama dengan 30 kali 0,4 sama dengan 12, S sama dengan akar 30 kali 0,4 kali 0,6. Hasilnya adalah 2,7. Penyelesaian soal A yang ditanyakan adalah peluang X lebih kecil dari 10. Nah, peluang X lebih kecil dari 10 ditransformasikan ke nilai Z sama dengan X min X bar per S sama dengan 10 min 12 per 2,7. Hasilnya adalah 0,74. Untuk mencari probabilitas, dilihat di tabel Z, didapat 0,2703. Jadi peluang X kurang dari 10 sama dengan 0,5 dikurangi 0,2703 sama dengan 0,2297. Penyelesaian soal B yang ditanyakan adalah peluang X lebih besar dari 15. Nah, peluang X lebih besar dari 15 ditransformasikan ke nilai Z sama dengan X min X bar per S sama dengan 15 min 12 per 2,7 sama dengan 1,11. Untuk mencari probabilitas dapat dilihat di tabel Z dan didapat 0,3665. Jadi peluang X lebih besar dari 15 sama dengan 0,5 dikurangi 0,3665 sama dengan 0,1335. Untuk persyaratan pendekatan distribusi binominal ke distribusi normal adalah NP lebih besar sama dengan 5 atau NQ lebih besar sama dengan 5.